Langit masih samar berwarna jingga ketika Suryati melangkah keluar dari rumah kecilnya. Udara pagi terasa segar, dan embun tipis masih melekat di dedaunan. Suryati menggamit keranjang belanja anyaman rotan, melangkah dengan langkah cepat ke pasar yang letaknya tak jauh dari rumah. Sesekali dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang akhir-akhir ini dipenuhi kegelisahan. Suryati sudah terbiasa pergi pagi-pagi untuk menghindari keramaian. Bukan karena dia membenci pasar, tetapi lebih karena dia ingin menghindari tatapan dan bisik-bisik tetangganya yang seperti pisau tajam. Di usia 36 tahun, dia tahu benar dirinya sering menjadi bahan gunjingan. Gadis tua yang belum menikah, begitu julukan yang mereka berikan. Namun pagi itu, meski pasar masih sepi, tetap saja Suryati tak bisa menghindar. Mbak Suryati, sapa Bulani, seorang tetangga yang terkenal suka mencampuri urusan orang lain. Wanita itu berdiri di depan lapak sayur dengan senyum yang tampak ramah, namun mata dan nadanya menyimpan sesuatu yang lain. Kok masih sendirian aja? Kenapa nggak nikah-nikah? Kamu nggak suka laki-laki ya? Tanyanya dengan nada setengah berbisik, namun cukup keras untuk didengar pedagang terdekat. Suryati terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia mencoba tersenyum. Tipis pura-pura tidak mendengar, lalu memindahkan pandangannya ke tumpukan bayam di lapak sebelah. Namun, Bulani tak berhenti di situ. Kamu ini aneh loh, Mbak, lanjutnya. Udah umur segini kok nggak ada kabar mau nikah? Padahal wajahmu gak jelek-jelek amat, atau kamu ada main sama om-om, ya? Duitmu banyak, pasti dari situ, kan? Beberapa wanita yang sedang memilih sayur tertawa kecil. Suryati merasa telinganya berdenging. Bulani. Cukup, ucapnya, mencoba tegas meski suaranya bergetar. Namun, bukannya berhenti, Bulani justru makin bersemangat. Loh, kok marah? Jangan-jangan beneran ya? Hati-hati loh, jangan sampai ada yang tahu rahasia kecilmu. Katanya dengan nada yang lebih keras, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Suryati merasakan darahnya naik ke wajah. Dia ingin membalas, ingin berteriak bahwa semua itu bohong. Tapi mulutnya terkunci. Kata-kata mereka seolah rantai yang melilit tenggorokannya, menahannya dari berbuat apapun. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Sudah terlalu sering dia mendengar hinaan seperti ini. Mereka selalu mencari alasan untuk menjatuhkannya. Suryati tahu, sejak dulu banyak yang iri karena dia bisa bekerja dari rumah dan punya penghasilan, cukup tanpa harus keluar setiap hari seperti mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka fitnah seperti ini akan dilontarkan dengan begitu mudah. Ia menoleh ke pedagang sayur yang sudah mengenalnya sejak kecil. Pedagang itu hanya menunduk, seolah tak ingin terlibat. Tak ada yang membela, tak ada yang berani menentang Bulani. Maaf, saya harus pulang, gumam Suryati akhirnya. Dia meletakkan kembali sayuran yang sudah dipilihnya dan berbalik meninggalkan pasar meski belanjanya belum selesai. Langkahnya cepat, hampir seperti berlari. Keranjang kosong di tangannya bergoyang-goyang mengikuti irama langkah kakinya. Suryati membuka pintu rumah dengan tergesa. Begitu masuk, dia menutup pintu rapat-rapat dan bersandar di sana, mencoba mengatur napas. Kakinya lemas dan matanya terasa panas. Dia berjalan ke dapur, meletakkan keranjang belanja di meja. Tangannya gemetar saat menuang segelas air putih. Seteguk, dua teguk, tapi rasa sesak di dadanya tak kunjung hilang. Perasaan malu, marah, dan sakit hati bercampur jadi satu. Kenapa? Kenapa mereka begitu kejam? Bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan isakan yang mulai pecah. Selama ini, dia hanya ingin hidup tenang. Dia tidak pernah mengganggu orang lain. Pekerjaannya sebagai pembuat desain cover online cukup untuk menghidupinya. Meski tidak berlimpah, setidaknya dia bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit. Dia bangga pada pekerjaannya, meski orang lain mungkin tak mengerti. Tapi kenapa semua itu seolah tak ada artinya di mata mereka? Hanya karena dia belum menikah. Suryati melangkah ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Pikirannya melayang-layang,
memutar kembali kenangan pahit yang sudah bertahun-tahun dia coba lupakan. Dulu, saat masih muda, dia sempat punya harapan untuk menikah. Tapi, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Beberapa kali dia menjalin hubungan, namun semuanya kandas. Ada yang pergi tanpa alasan, ada pula yang ternyata hanya memanfaatkan kebaikannya. Lambat laun, Suryati mulai lelah berharap. Dia memilih untuk fokus bekerja dan merawat dirinya sendiri. Tapi masyarakat tak pernah memberi ruang bagi wanita sepertinya. Di mata mereka, wanita yang belum menikah di usia seperti Suryati dianggap gagal. Ketukan lembut di pintu kamar menyadarkannya dari lamunan. Suara tetangganya, Ibu Lina, terdengar dari luar. "Suryati, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Suryati menghapus air matanya cepat-cepat. "Iya Bu, saya baik-baik saja. Kamu pasti dengar ucapan mereka di pasar tadi ya?" Ibu Lina mendesah panjang. "Jangan dipikirkan Suryati. Mulut orang itu memang kadang lebih tajam dari pisau. Mereka suka iri sama orang yang hidupnya lebih baik." "Terima kasih Bu," jawab Suryati pelan. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ucapan Ibu Lina, meski berniat baik, tak akan mampu menghapus rasa sakit yang terlanjur tertanam. Setelah Ibu Lina pergi, Suryati kembali duduk di tepi ranjang. Hatinya terasa berat. Dia tahu, besok pagi atau lusa, hinaan itu akan datang lagi. Mereka tidak akan berhenti. Dan dia tidak yakin bisa terus menanggung semua ini. Matahari pagi yang tadi terasa hangat kini seperti lenyap dari pandangan Suryati. Ruangan itu terasa semakin gelap, semakin sempit. Suryati menatap bayangannya di cermin besar di sudut kamar. Wajahnya yang tirus, mata yang dulu cerah kini tampak redup, seperti kehilangan semangat hidup. Untuk sesaat, pikirannya melayang pada sesuatu yang tak seharusnya ia pikirkan. Suryati memejamkan mata, mencoba menepis semua itu. Tapi di dalam kegelapan pikirannya, bisikan-bisikan dari masa lalu dan rasa sakit yang baru saja diterimanya bergema, makin keras, makin dalam. Dan di pagi yang kelam itu, Suryati merasa seolah telah tiba di ujung kekuatannya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan warna oranye yang hangat di langit. Di dalam rumah tua berdinding kusam, Suryati duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Di depannya, Pak D dan Bude menatapnya serius, seolah sedang merundingkan masalah besar. "Suryati," kata Pak D, mengawali pembicaraan dengan nada berat. "Kamu sudah umur 36 tahun, nah. Kalau terus begini, kamu akan hidup sendirian selamanya. Pak D dan Bude ingin yang terbaik buat kamu." Suryati hanya menunduk, mencoba menahan emosi yang mulai bergolak di dadanya. Dia tahu arah pembicaraan ini. Beberapa kali sebelumnya mereka sudah menyinggung soal perjodohan. Tapi hari ini, nadanya terasa berbeda. Lebih mendesak, lebih serius. "Kebetulan," lanjut Bude sambil tersenyum kecil, "Pak Kartono, pemilik toko bangunan di ujung jalan, tertarik padamu. Dia orang baik, usianya memang sudah 58 tahun. Tapi dia punya banyak uang dan bisa menjamin hidupmu nyaman." Suryati mendongak, matanya membelalak. "Apa? Pak Kartono? Dia kan sudah tua. Hampir seumuran dengan kalian, Bude. Bagaimana mungkin kalian berpikir aku mau menikah dengannya?" Bude tersenyum tipis, seolah tidak peduli dengan penolakan itu. "Tua, memang, tapi dia bisa membahagiakanmu. Hidup ini bukan cuma soal cinta, Suryati. Yang penting, kamu punya seseorang yang bisa melindungimu. Kamu nggak bisa terus hidup sendirian begini." Suryati menggertakkan giginya. Perasaan marah bercampur kecewa memenuhi dadanya. Selama ini, dia sudah cukup bersabar dengan tekanan dari tetangga. Tapi kini, keluarganya sendiri ingin menjebaknya dalam kehidupan yang lebih menyedihkan lagi. "Tidak, Bude. Aku tidak akan menikah dengan kakek tua itu. Jangan paksa aku." Suaranya bergetar, nyaris pecah oleh emosi yang tertahan. Namun sebelum Bude sempat merespons, suara tawa sinis terdengar dari arah dapur. Dari balik pintu, muncul Rina, saudara sepupu Suryati, dengan senyum mengejek di wajahnya. "Siapa juga yang mau sama kamu, Mbak?" kata Rina sambil melipat tangan di dada. "Udah tua, jelek, nggak laku lagi.
Kamu harusnya bersyukur masih ada yang mau sama kamu, meski itu kakek-kakek. Jangan sok jual mahal. Darah Suryati mendidih mendengar hinaan itu. Rina, yang lebih muda darinya 7 tahun, selalu merasa lebih unggul. Dengan wajah cantik dan postur tubuh yang menarik, Rina adalah kembang desa yang selalu dikelilingi banyak lelaki. Suryati tahu Rina sering membandingkan mereka berdua dan menikmati setiap kesempatan untuk menjatuhkannya. "Diam, Rina," bentak Suryati. Matanya berkilat marah. "Kamu gak punya hak bicara tentang hidupku." Rina hanya tertawa kecil, melangkah mendekat, lalu berbisik di telinga Suryati, "Nikahi aja si kakek tua itu. Daripada mati sendirian lebih baik kamu punya suami walau harus nyuapin bubur setiap pagi." Suryati tak sanggup lagi menahan air matanya. Tanpa sepatah kata, dia berlari ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak seperti terhimpit batu besar. Di dalam kamar yang remang-remang, Suryati membenamkan, wajahnya dibantal, membiarkan isakannya pecah tanpa bisa dibendung. Malam semakin larut, tapi Suryati masih terkunci di dalam kamar. Pintu diketuk beberapa kali oleh Bude, tapi dia tak mau membuka. Suasana di luar terasa mencekam, seolah rumah itu menjadi penjara yang menyesakkan jiwa. "Suryati, keluarlah. Kita harus ke rumah Pak Kartono malam ini juga," kata Bude dari balik pintu. "Dia sudah menunggu, jangan bikin malu keluarga." Namun Suryati tetap diam, tubuhnya bersandar di pintu, menahan agar mereka tidak bisa membukanya dari luar. Air mata masih mengalir deras di pipinya. Kepalanya penuh dengan pikiran kacau. Kenapa semua orang ingin mengatur hidupnya? Kenapa kebahagiaannya tak pernah jadi pertimbangan? Beberapa saat kemudian suara langkah kaki menjauh. Bude menyerah, tapi Suryati tahu ini belum berakhir. Mereka akan terus mencoba. Dalam hening malam itu, Suryati duduk di sudut kamar. Ia merasa seperti terjebak di jurang tanpa jalan keluar. Kata-kata Bude, Pak De, dan Rina bergaung di kepalanya, menambah luka yang tak kunjung sembuh. Ia tahu, hidup di desa kecil ini tidak akan pernah memberinya kebebasan. Selama ia tetap tinggal di sini, selama ia masih dianggap gadis tua yang tak laku, mereka akan terus menekannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suryati mulai berpikir, mungkin satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan pergi. Tapi pergi kemana? Dan bagaimana? Hatinya penuh pertanyaan. Tapi tak ada satupun jawaban yang datang malam itu. Subuh itu, hawa dingin menyelimuti rumah kecil di ujung gang. Bude, seperti biasa, sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, sementara aroma kopi panas mulai memenuhi dapur. Biasanya Suryati sudah ada di sana, membantu memotong sayur atau menyiapkan teh. Tapi pagi ini, suasana terasa aneh. "Suryati?" panggil Bude, menoleh ke arah kamar keponakannya yang berada di ujung lorong. Tidak ada jawaban. Mungkin dia masih tidur, pikir Bude. Namun, rasa khawatir perlahan merayap di hatinya. Suryati jarang sekali bangun kesiangan, apalagi setelah malam sebelumnya terjadi pertengkaran hebat antara mereka. Bude mendekat ke pintu kamar Suryati, mengetuk pelan. "Suryati, ayo bangun." "Sudah subuh, Nak," panggilnya lagi, suaranya lebih lembut. Masih tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinga ke pintu. Hening. Tak ada suara langkah kaki, tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar. Hati Bude mulai berdebar. Ia mengetuk lebih keras, kini dengan nada mendesak. "Suryati, jangan bikin Bude khawatir. Cepat buka pintunya." Tetap tidak ada respons. Bude meraih gagang pintu, mencoba membukanya. Terkunci dari dalam. Detik itu juga rasa takut melanda. Pikirannya dipenuhi bayangan buruk yang selama ini selalu ia usir jauh-jauh. Ia berlari ke ruang tengah, memanggil Pak D dengan suara gemetar. "Pak, cepat ke sini. Ada yang tidak beres dengan Suryati." Pak D yang sedang duduk di ruang tamu segera bangkit. Ia berjalan tergesa-gesa menuju kamar Suryati, diikuti Bude yang tak henti-hentinya berdoa di dalam hati agar keponakannya baik-baik saja. Setelah beberapa kali mencoba memanggil tanpa jawaban, Pak D akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu. "Jauhkan dirimu, Bu," katanya sambil bersiap-siap. Dengan sekali hentakan,
Pintu kamar terbuka lebar, mengeluarkan bunyi kayu berderak keras. Pemandangan yang tersaji di depan mereka membuat napas Bude terhenti. Di tengah kamar yang remang-remang, tubuh Suryati tergantung dengan seutas tali tambang di lehernya. Matanya tertutup, wajahnya membiru, dan kakinya menjuntai lemah di udara. "Suryati!" jerit Bude, jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutupi mulutnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air matanya langsung mengalir deras. "Ya Allah! Suryati, kenapa kamu lakukan ini?" Pak De terdiam, tubuhnya membeku seperti patung. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Tangannya bergetar hebat, matanya terpaku pada tubuh keponakannya yang telah tak bernyawa. "Ambil pisau! Kita harus menurunkannya!" seru Pak De dengan suara parau. Ia berlari ke dapur, mengambil pisau dapur besar, lalu kembali ke kamar. Dengan hati-hati, ia memotong tali yang menjerat leher Suryati, sementara Bude menahan tubuh Suryati agar tidak terjatuh ke lantai. Begitu tubuh Suryati terbaring di lantai, Bude mengguncang-guncangnya dengan putus asa. "Bangun, nak, tolong bangun. Jangan tinggalkan kami seperti ini." Namun tubuh Suryati tetap dingin dan kaku. Wajahnya pucat pasi, dengan bekas jeratan tali yang jelas di lehernya. Harapan Bude sirna seketika. Suryati telah pergi. Tangis Bude pecah, memenuhi kamar yang kini terasa semakin sempit dan gelap. Pak De hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap dengan mata kosong, tak tahu harus berbuat apa. Jeritan Bude menarik perhatian tetangga-tetangga sekitar. Satu persatu mereka berdatangan, berkerumun di depan pintu rumah, saling berbisik penuh, rasa ingin tahu. "Ada apa, Bude?" tanya seorang tetangga, mencoba melongok ke dalam rumah. Ketika ia melihat tubuh Suryati yang terbujur kaku di lantai, ia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Suryati gantung diri," seru tetangga itu, dan kabar tersebut langsung menyebar dengan cepat di seluruh kampung. Beberapa menit kemudian, rumah kecil itu dipenuhi oleh suara isak tangis dan bisikan penuh rasa penasaran. Bude terus menangis sambil memeluk tubuh Suryati, sementara Pak De berusaha menenangkan dirinya, meski dadanya terasa sesak. "Kenapa kamu lakukan ini, Suryati? Kenapa?" bisik Bude di antara tangisnya. Ia merasa bersalah, merasa gagal melindungi keponakannya dari tekanan hidup yang begitu berat. Tetangga-tetangga yang berdiri di luar hanya bisa saling bertukar pandang, tak berani masuk ke dalam rumah. Beberapa dari mereka mulai berbisik, menambah bumbu cerita sesuai versi masing-masing. "Aku sudah bilang kan, Suryati itu aneh. Mana mungkin perempuan seumurnya belum menikah kalau tidak ada masalah?" bisik seorang ibu-ibu gemuk di sudut. "Jangan-jangan dia depresi karena difitnah jadi simpanan om-om itu," sahut yang lain. Bude mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia terlalu hancur untuk menanggapi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ini Suryati telah menanggung banyak beban sendirian. Hinaan dan tekanan dari lingkungan sekitar pasti telah menghancurkan semangat hidupnya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia memilih jalan tragis ini. Pak De berdiri tegak, mencoba mengendalikan situasi. "Kalian semua tolong beri kami ruang. Kami harus mengurus jenazah Suryati." Suaranya tegas, meski dalam hatinya ia merasa remuk redam. Satu persatu tetangga mulai mundur, meski sebagian masih mencuri pandang ke arah tubuh Suryati. "Kita harus segera menghubungi Ustadz dan polisi," kata Pak De sambil mengusap wajahnya yang penuh peluh. "Aku akan urus semuanya. Kamu tetap di sini, jaga Suryati." Bude hanya mengangguk lemah. Pandangannya tetap terpaku pada wajah keponakannya yang kini terlihat begitu damai, meski sisa-sisa penderitaan masih tampak jelas di wajahnya. Dalam hati, Bude berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat Suryati sampai memilih mengakhiri hidupnya. Namun ia tahu, jawaban itu mungkin tak akan pernah ia temukan sepenuhnya. Di luar, mentari pagi mulai muncul di balik awan, seolah-olah tidak peduli dengan tragedi yang baru saja terjadi di rumah kecil itu. Hidup terus berjalan meski bagi Bude, pagi itu terasa seperti akhir dari segalanya. Langit mendung menggantung di atas desa kecil itu, seolah turut berduka atas kepergian Suryati.
Suasana di rumah duka begitu sendu. Di ruang tengah jenazah, Suryati terbaring kaku di atas ranjang sederhana. Ditutupi kain putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Di sudut ruangan, Bude terus menangis sambil memeluk lututnya. Sementara para tetangga berkumpul, sebagian ikut mendoakan, sebagian lagi sibuk berbisik-bisik. Kasihan Suryati, meninggal di usia belum menikah, ucap seorang ibu-ibu sambil menggelengkan kepala. Hidupnya pasti penuh tekanan. Namun, seperti biasa, tidak semua datang dengan niat baik. Beberapa di antara mereka justru menjadikan tragedi ini sebagai bahan gosip segar. Kalian tahu, kan? Bisik seorang ibu dengan suara pelan namun cukup jelas untuk didengar orang di sekitarnya. Kalau perempuan meninggal dan dia masih perawan, tali pocongnya nggak usah dibuka. Biar dia tetap suci sampai di alam sana. Ibu lainnya menyahut dengan tawa kecil. Tapi, siapa bilang dia masih perawan? Jangan-jangan dia udah nggak suci lagi. Aku dengar dia sering dapat uang banyak, padahal dia nggak pernah keluar rumah untuk kerja. Jangan-jangan memang simpanan om-om. Beberapa ibu-ibu tertawa kecil, sementara yang lain mengangguk penuh keyakinan. Seolah-olah mereka benar-benar tahu semua rahasia Suryati. Bisikan-bisikan itu semakin keras membuat suasana di rumah duka terasa semakin mencekam. Di sudut ruangan, Pak D mendengar semua itu dengan rahang yang mengeras. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, berusaha menahan emosi. Namun, melihat Bude yang sudah lelah menangis dan kini hanya terdiam sambil menatap jenazah Suryati, ia merasa tak bisa lagi membiarkan gosip itu terus menyebar. Kalau kalian tidak bisa mendoakan, lebih baik kalian pulang, seru Pak D dengan suara lantang. Tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan, membuat bisikan-bisikan itu langsung berhenti. Para tetangga yang semula sibuk bergosip saling pandang. Sebagian merasa malu, sebagian lagi tetap memasang wajah tak berdosa. Kami cuma ngomong kenyataan, Pak D, celetuk salah satu ibu-ibu yang terkenal suka mengadu domba. Zaman sekarang susah bedain mana yang benar dan mana yang enggak. Kita kan cuma kasihan kalau almarhumah punya masa lalu yang gak baik. Pak D hampir saja membalas ucapan itu, tapi Bude menyentuh lengannya, menggeleng pelan. Sudahlah Pak, biar Allah yang membalas semuanya. Kita urus pemakaman Suryati dengan baik. Dengan berat hati Pak D mengangguk. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang seperti itu. Jenazah Suryati akhirnya diantar menuju pemakaman. Di sepanjang jalan menuju kuburan, suara lantunan tahlil terdengar mengiringi langkah para pelayat. Namun, di antara mereka, bisikan-bisikan penuh prasangka masih terdengar samar-samar. Kenapa dia tiba-tiba mati ya? Padahal semalam dia masih sehat-sehat aja. Aku dengar dia stres gara-gara dipaksa nikah sama kakek tua. Tapi siapa tahu ada alasan lain yang lebih gelap. Fitnah-fitnah itu terus bergulir, semakin liar dan tak terkendali. Di liang lahat, para penggali kubur menurunkan jenazah Suryati dengan hati-hati. Beberapa orang tua yang ikut menghadiri pemakaman mulai membahas tentang ritual khusus untuk memastikan arwah Suryati tenang di alam sana. Jangan lupa, kalau dia masih perawan, tali pocongnya harus dibiarkan tetap terikat, bisik seorang lelaki tua kepada penggali kubur. Jangan main-main dengan hal seperti ini, sahut yang lain. Kalau salah langkah, bisa-bisa arwahnya gentayangan. Bude yang mendengar itu hanya bisa menahan napas, hatinya semakin teriris. Bagaimana bisa orang-orang lebih peduli pada urusan yang tidak seharusnya dibandingkan rasa kehilangan yang tengah mereka alami? Pak D, yang berdiri di samping Bude, akhirnya angkat bicara. Tolong hentikan semua pembicaraan itu. Ini pemakaman, bukan tempat untuk bergosip atau menebak-nebak masa lalu orang. Suryati sudah pergi, doakan dia agar tenang di sisinya. Suasana seketika sunyi. Ucapan Pak D membawa sedikit ketenangan, meski rasa canggung masih terasa di antara para pelayat. Setelah jenazah Suryati dikuburkan, satu persatu pelayat meninggalkan lokasi pemakaman. Hanya keluarga inti yang masih tinggal, menatap gundukan tanah merah yang masih basah. Bude terisak pelan, memegang nisan sederhana yang baru saja ditancapkan. Suryati, maafkan kami. Kami seharusnya melindungimu lebih baik, bisiknya lirih. Pak D mengusap pundaknya, mencoba menenangkan.
meski dirinya sendiri juga hancur berkeping-keping. Kita sudah melakukan yang terbaik, Bu. Kita akan tetap mendoakan dia. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk Suryati di sana. Namun, meski pemakaman telah usai, rasa takut tetap menghantui keluarga kecil itu. Kematian Suryati yang tiba-tiba, bisikan-bisikan penuh prasangka, dan ucapan para tetangga tentang arwah gentayangan membuat mereka tak bisa benar-benar merasa tenang. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara angin yang berembus di luar jendela terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Bude duduk di ruang tengah, menatap kamar Suryati yang kini kosong. Perasaan aneh merayap di dadanya, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Suryati, Bude merasakan ketakutan yang lebih besar dari sekadar rasa duka. Sebuah firasat buruk yang entah datang dari mana. Rumah itu mulai lengang setelah acara tahlilan malam ketiga usai. Lantunan doa telah berhenti, meninggalkan rumah dalam keheningan yang mencekam. Beberapa kerabat masih membantu membereskan sisa-sisa makanan di ruang tamu. Sementara Bude dan Pak De duduk di sudut ruangan dengan wajah lesu. "Bu, ayo kita istirahat. Kau sudah capek seharian," kata Pak De lembut, menepuk bahu istrinya. Namun sebelum Bude bisa menjawab, teriakan nyaring dari ruang belakang mengguncang suasana. "Ah, pocong, pocong!" Semua orang yang masih berada di dalam rumah tersentak. Sepupu Suryati, Fitri, berlari ke ruang tamu dengan wajah pucat pasi dan napas tersengal-sengal. Matanya terbuka lebar dan tubuhnya gemetar hebat. Ada pocong di jendela kamar belakang," ucapnya terbata-bata, menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap kebun kecil di belakang rumah. Semua mata langsung tertuju ke jendela yang dimaksud. Namun ketika mereka bergegas ke sana, tidak ada apa-apa di luar jendela selain kegelapan malam yang pekat. "Fitri, kamu jangan bercanda," tegur Pak De dengan suara tegas, meski ada sedikit kegelisahan dalam nada suaranya. "Mungkin kamu salah. Lihat." "Tidak, Pak De. Aku melihatnya jelas. Dia berdiri di depan jendela, wajahnya tertutup kain kafan, dan matanya menatap lurus ke arahku." Fitri mulai terisak, memeluk Bude dengan tubuh gemetar. Beberapa kerabat yang masih di rumah saling berpandangan. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar lagi. "Mungkin arwah Suryati belum tenang," bisik salah seorang tetangga yang berdiri di dekat pintu. "Jangan sembarangan ngomong," bentak Pak De, meski hatinya sendiri mulai dirundung ketakutan. Malam itu, suasana di rumah semakin berat. Fitri memilih untuk tidur di kamar Bude, karena tidak berani kembali ke kamarnya sendiri. Meski tubuhnya berbaring di atas kasur, matanya tetap terbuka lebar, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Bayangan sosok pocong yang dilihatnya terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, sosok itu muncul lagi, berdiri diam di depan jendela dengan wajah tertutup kain kafan yang kotor dan berlumur tanah. Fitri adalah gadis yang dikenal ceria dan penuh percaya diri. Sebagai kembang desa, dia sering menjadi perhatian banyak lelaki di desanya. Namun malam itu, semua kepercayaan diri dan keceriaannya sirna. Dia berubah menjadi gadis ketakutan yang seolah-olah dikejar bayangan masa lalu yang tak bisa dijelaskan. Sambil meringkuk di bawah selimut, Fitri mencoba mengingat kembali kejadian tadi. Ia tidak salah lihat. Sosok itu nyata, berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Hawa dingin yang menusuk kulitnya saat itu bukan hanya sekadar perasaan. Apa ini benar-benar arwah Mbak Suryati? Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Namun pertanyaan itu tak mendapatkan jawaban. Yang ada hanya suara angin malam yang berembus pelan, menyelinap masuk melalui celah jendela, membuat tirai tipis di kamar Bude bergoyang lembut. Di luar kamar, Pak De duduk sendirian di ruang tengah, menatap ke arah pintu kamar Suryati yang masih tertutup rapat. Pikirannya melayang-layang, mencoba mencari jawaban atas kejadian malam itu. Apa benar Suryati belum tenang? Atau ini hanya imajinasi Fitri yang kelelahan setelah beberapa hari penuh duka? Namun, di balik logikanya yang mencoba menenangkan diri, ada rasa takut yang sulit ia tolak. Pak De menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju kamar Suryati.
Tangannya terhenti di depan pintu. Hatinya berdebar kencang. Pintu itu belum pernah dibuka sejak Suryati meninggal. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk pelan. "Suryati, kalau kau masih ada di sini, tenanglah. Kami akan selalu mendoakanmu," bisiknya. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Di dalam kamar Bude, Fitri akhirnya tertidur setelah berjam-jam bergulat dengan ketakutannya. Namun tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya ia kembali melihat sosok pocong itu. Kali ini, pocong itu melangkah perlahan ke arahnya. Kain kafannya robek di beberapa bagian, dan matanya yang kosong menatap tajam ke dalam jiwanya. "Tolong aku," bisik pocong itu, suaranya parau dan hampir seperti erangan. Fitri terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya terasa lemas. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan dirinya masih berada di dunia nyata. "Tolong aku!" Suara itu kembali terdengar, kali ini dari arah jendela. Fitri membeku, matanya perlahan-lahan menoleh ke jendela. Tirai tipis itu berkibar pelan, dan di baliknya, sesosok bayangan samar berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Dengan teriakan yang memecah keheningan malam, Fitri kembali berlari keluar kamar, membuat Bude dan Pak De terbangun dengan panik. Dia ada di jendela. Dia kembali," jerit Fitri, wajahnya basah oleh air mata. Pak De segera berlari ke jendela dan membuka tirainya lebar-lebar. Namun seperti sebelumnya, tidak ada apa-apa di luar selain kegelapan malam. Bude memeluk Fitri erat-erat mencoba menenangkannya. "Sudah nak, tidak ada apa-apa, itu cuma mimpi buruk." "Tidak Bude, aku tahu apa yang kulihat. Itu bukan mimpi." Fitri memandang Bude dengan mata penuh ketakutan. Pak De menatap istrinya dengan wajah serius. "Besok kita harus bicara dengan Ustadz. Mungkin memang ada sesuatu yang belum selesai di rumah ini." Malam itu terasa begitu panjang. Tidak ada yang bisa benar-benar tidur. Di luar, angin malam terus berembus, membawa bisikan-bisikan samar yang seolah berasal dari dunia lain. Dan di kamar Suryati yang terkunci, sebuah bayangan samar tampak berdiri di sudut ruangan, menatap pintu yang tertutup rapat. Langit masih gelap ketika Bude bangun dari tidurnya. Subuh itu terasa lebih dingin dari biasanya, membuat tulang-tulangnya menggigil. Ia melangkah perlahan keluar dari kamar, menuju dapur untuk memanaskan air. Suara langkah kakinya terdengar samar di atas lantai kayu yang berderit halus. Sambil menyalakan kompor, Bude menarik napas panjang. Sejak kematian Suryati, rumah ini tak lagi sama. Keheningan yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi mencekam. Bude mencoba mengusir pikiran buruk dari benaknya, tetapi bayangan wajah Suryati yang membiru masih terus menghantuinya. Ketika air mulai mendidih, tiba-tiba terdengar suara tangis pelan dari arah lorong. Tangis itu lirih, seperti suara seorang perempuan yang sedang meratap penuh kesedihan. Bude menghentikan gerakannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah sumber suara lorong sempit yang mengarah ke kamar Suryati. "Siapa itu?" gumamnya dengan suara bergetar. Tangis itu semakin jelas. Pelan, namun memilukan. Suara itu terdengar tepat di depan pintu kamar. Suryati. Tubuh Bude merinding. Bulu kuduknya berdiri dan kakinya terasa berat untuk melangkah. "Suryati." Suaranya hampir seperti bisikan. Tak ada jawaban, hanya suara tangis yang terus berlanjut. Bude merasa darahnya berdesir. Ia tahu ini tidak masuk akal. Suryati sudah meninggal dan kamar itu telah kosong selama beberapa hari. Namun suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan langkah ragu, Bude mendekati pintu kamar. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Sesaat ia ragu, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Kamar itu gelap, udara dingin, menyergapnya seketika. Bude melangkah masuk, matanya menyapu ruangan yang dipenuhi bayang-bayang. Tidak ada apa-apa di sana. Tetapi aroma khas yang samar-samar masih tercium, bau dupa dari tahlilan yang belum sepenuhnya hilang, bercampur dengan aroma kain yang lama tidak dijemur. Bude berdiri di tengah kamar, dadanya masih berdebar kencang. "Suryati," bisiknya lagi, kali ini lebih pelan. Sunyi. Suara tangis itu sudah tidak terdengar. Hanya ada suara detak jam dinding yang terasa semakin nyaring dalam keheningan.
Bude berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasinya semata. Namun, ketika ia berbalik hendak meninggalkan kamar, sekelebat bayangan melintas di sudut matanya. Bude membeku. Ia perlahan menoleh ke arah sudut kamar tempat lemari tua, berdiri dengan pintu setengah terbuka. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, seketika ingatannya kembali pada malam ketika ia menemukan Suryati tergantung di dalam kamar ini. Wajah Suryati yang membiru, matanya yang setengah terbuka, serta bibirnya yang membeku dalam ekspresi pilu itu masih jelas terekam dalam benaknya. Bude menelan ludah. Hawa dingin di ruangan itu terasa semakin menusuk. Ia cepat-cepat keluar dari kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Di ruang tamu Pak D sedang duduk sambil menyeruput kopi. Ia melihat istrinya kembali dengan wajah pucat pasi. "Kau kenapa, Bu?" tanyanya dengan alis berkerut. Bude tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi. Sebelahnya berusaha menenangkan napasnya yang masih memburu. "Tadi aku dengar suara tangis di depan kamar Suryati," kata Bude akhirnya. Suaranya lirih dan nyaris berbisik. Pak D terdiam sejenak menatap istrinya dengan pandangan serius. "Kau pasti cuma salah dengar. Mungkin itu suara angin atau kucing yang lewat," katanya. Mencoba menenangkan. "Tidak, Pak. Aku mendengarnya jelas. Itu suara perempuan yang menangis pelan. Seperti Suryati." Mata Bude mulai berkaca-kaca. Pak D menghela napas panjang. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kau hanya kelelahan. Sejak Suryati meninggal, kita semua belum benar-benar istirahat." Bude tidak membantah, tetapi hatinya masih gelisah. Ia tahu, apa yang ia dengar tadi bukan imajinasi. Suara itu nyata. Malam harinya, suasana rumah kembali hening. Fitri memilih untuk menginap di rumah kerabat lain, masih trauma dengan kejadian beberapa malam sebelumnya. Bude dan Pak D pun tidur di kamar mereka masing-masing, meski rasa gelisah terus menghantui. Menjelang tengah malam, Bude terbangun lagi. Ada perasaan aneh yang membuatnya tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menajamkan telinganya, berharap tidak mendengar apa-apa. Namun, suara itu kembali. Kali ini lebih pelan, seperti desahan penuh kesedihan. Tangis yang sama, namun lebih jauh, seperti berasal dari dunia yang lain. Bude merasa tubuhnya membeku. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi, suara itu tidak berhenti. Tangis itu terus terdengar, merayap masuk ke dalam pikirannya, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. "Suryati, apa yang kau inginkan?" gumam Bude dengan mata yang masih terpejam. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Keheningan yang datang setelahnya terasa jauh lebih mencekam. Bude membuka matanya perlahan, tubuhnya masih gemetar. Ia tahu ini belum berakhir. Keesokan paginya Bude menceritakan kejadian itu kepada tetangga dekat. Beberapa dari mereka hanya tersenyum simpul, menganggapnya sebagai tanda bahwa arwah Suryati masih belum tenang. "Arwah orang yang meninggal tidak wajar, memang biasanya suka kembali, Bu," kata seorang tetangga yang lebih tua. "Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu." "Kami harus melakukan apa, Bulik?" tanya Bude. Suaranya penuh kegelisahan. "Mungkin kalian harus memanggil Ustadz, biar arwahnya bisa tenang," jawab wanita tua itu dengan nada bijak. Bude mengangguk pelan. Ia tahu jika kejadian ini terus berlanjut, ia dan keluarganya tidak akan bisa hidup dengan tenang. Malam itu Bude dan Pak D akhirnya sepakat untuk meminta bantuan seorang ustadz. Mereka berharap doa-doa dan ruqyah bisa menenangkan arwah Suryati, jika memang itu yang sedang bergentayangan di rumah mereka. Namun di balik keyakinannya, terselip rasa takut yang lebih besar. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Suryati? Apakah itu hanya tangis tanpa arti? Atau ada rahasia kelam yang belum terungkap? Bude menggenggam tangan Pak D erat-erat, berharap ini semua akan segera berakhir. Tetapi di sudut hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Hari itu suasana rumah masih diliputi duka mendalam. Sejak kematian Suryati, keluarga dan kerabatnya belum benar-benar bisa kembali menjalani hari-hari dengan normal. Namun, di antara semua orang, Fitri sepupu Suryati menjadi sosok yang paling berubah.
Fitri biasanya ceria dan selalu menjadi pusat perhatian. Kembang desa yang disukai banyak pemuda itu dikenal lincah dan ramah. Namun, sejak malam ia melihat sosok pocong di depan jendela, perilakunya berubah drastis. Ia menjadi pendiam dan sering melamun. Sejak pagi, Fitri hanya duduk di sudut ruang tamu dengan tatapan kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, bahkan ketika Bude memanggilnya berulang kali. Piring berisi nasi yang disiapkan Bude tetap utuh di hadapannya. "Fitri, makan dulu, nak. Jangan sampai sakit," bujuk Bude dengan lembut. Namun, Fitri hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap ke arah lantai tanpa ekspresi. Bude mulai khawatir. Fitri tidak seperti biasanya, siang berganti sore, tetapi Fitri masih tetap diam. Ia tidak keluar dari posisinya, tidak makan, tidak bicara, bahkan tidak bergerak banyak. Pak D yang baru pulang dari masjid pun ikut merasa ada yang aneh. "Fitri kenapa, Bu?" tanya Pak D. "Entahlah, Pak. Dari pagi dia begitu. Aku sudah coba bicara, tapi dia diam saja," jawab Bude sambil mengelus dada. Pak D mendekati Fitri, menepuk pundaknya pelan. "Fitri, kamu sakit? Kalau ada yang dirasa, bilang sama Pak D, ya." Fitri tetap diam, matanya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Waktu terus berjalan hingga matahari terbenam. Azan maghrib berkumandang, menggetarkan suasana yang semakin dingin dan sunyi. Setelah salat maghrib, Bude kembali ke ruang tamu. Fitri masih duduk di tempat yang sama. Namun tiba-tiba Fitri berdiri. Gerakannya kaku, matanya melotot dan nafasnya terdengar berat. "Fitri?" panggil Bude dengan nada cemas. Tiba-tiba, Fitri menjerit keras. Jeritannya menggema di seluruh rumah, membuat Bude tersentak dan hampir terjatuh. "Ah!" Fitri menunjuk ke arah kamar Suryati dengan mata yang membelalak lebar. "Dia di sana, dia ada di sana," teriaknya sambil terus menunjuk pintu kamar yang tertutup. "Siapa?" "Fitri, ngomong apa kamu?" Pak D berusaha menenangkannya. Namun Fitri tidak mendengar apapun. Ia mulai mengamuk, tangannya bergerak liar. Ia mencakar-cakar. Wajahnya sendiri dengan kuku-kuku yang tajam. Garis-garis merah segera muncul di wajahnya, darah segar menetes di pipinya. "Fitri, astagfirullah, berhenti nak." Bude berusaha menahan tangannya, tetapi tenaga Fitri begitu kuat, seperti bukan dirinya lagi. Pak D segera memanggil tetangga. Beberapa orang datang berlari, mencoba membantu menenangkan Fitri yang terus berteriak sambil meronta-ronta. "Dia di sana. Dia melihat aku. Jangan biarkan dia mendekat." Suara Fitri terdengar parau dan penuh ketakutan. Para tetangga yang datang hanya bisa saling berpandangan, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun kampung ikut hadir. Ia menatap Fitri dengan pandangan tajam, lalu mendekat dengan membawa segelas air putih yang telah dibacakan doa-doa. "Minum ini nak," kata wanita tua itu. Namun Fitri menepis gelas itu dengan kasar. Airnya tumpah ke lantai, sementara Fitri terus meronta. Napasnya memburu, matanya liar, seperti tengah berusaha melawan sesuatu yang tak kasat mata. "Ini bukan Fitri lagi," bisik wanita tua itu. "Dia kerasukan." Malam itu berubah menjadi malam penuh ketegangan. Fitri akhirnya dibaringkan di lantai, sementara beberapa orang berusaha menahannya. Wanita tua itu mulai membaca doa-doa sambil menyentuhkan telapak tangannya ke dahi Fitri. Fitri kembali menjerit, suaranya lebih menyerupai tangisan seseorang yang penuh rasa sakit. Ia menggeliat, mencoba melepaskan diri, tetapi pegangan orang-orang terlalu kuat. "Kenapa kamu ganggu dia?" tanya wanita tua itu dengan suara tegas. Fitri terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya berubah menjadi suara yang bukan miliknya. "Dia milikku. Dia sudah berjanji akan ikut denganku," ucapnya dengan suara berat yang terdengar asing. Semua orang yang berada di ruangan itu terdiam. Suara itu jelas bukan suara Fitri. Bude memegangi dadanya. Air matanya jatuh tak terbendung. "Aku mohon keluarkan dia. Jangan ganggu Fitri." Isak Bude wanita tua itu terus membaca doa-doa, sementara Fitri menggelinjang seperti terbakar. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba melemas.
napasnya melambat, dan matanya kembali tertutup. "Alhamdulillah," kata wanita tua itu sambil mengusap kening Fitri yang basah oleh keringat. Pak De segera membawa Fitri ke kamarnya. Bude masih menangis di sudut ruangan, sementara para tetangga mulai membubarkan diri, saling berbisik tentang apa yang baru saja terjadi. Malam semakin larut. Bude duduk di sisi tempat tidur Fitri, menggenggam tangan gadis itu yang kini tertidur lelap. Wajah Fitri yang penuh luka membuat hatinya terasa perih. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Bude dengan suara bergetar. Pak De menggeleng pelan. "Entahlah, Bu. Aku sendiri bingung. Mungkin kita harus segera memanggil Ustadz seperti yang disarankan kemarin. Ini sudah tidak bisa kita hadapi sendiri." Bude mengangguk pelan. Ia tahu kejadian ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Fitri kerasukan. Dan suara itu, suara asing yang keluar dari mulut Fitri, jelas menyimpan rahasia yang belum terungkap. Namun satu hal yang pasti, arwah Suryati belum benar-benar pergi dari rumah ini. Dan mereka tahu, malam-malam berikutnya mungkin akan jauh lebih mencekam. Pagi itu suasana rumah terasa sangat mencekam. Fitri masih berbaring lemah setelah kejadian kerasukan semalam. Bekas luka cakaran di wajahnya terlihat jelas, membuat Bude tidak bisa berhenti meneteskan air mata setiap kali memandang gadis itu. "Pak, aku rasa kita harus memanggil Ustadz. Ini sudah terlalu jauh," ujar Bude sambil menyeka air matanya. Pak De yang duduk di kursi di dekat pintu menggeleng cepat. Wajahnya terlihat gelisah. "Tidak perlu, Bu. Fitri cuma kecapekan. Nanti juga sembuh sendiri." Bude menatap suaminya dengan kening berkerut. "Kecapekan apa, Pak? Kamu lihat sendiri semalam dia kerasukan. Itu bukan hal yang biasa." Pak De mengalihkan pandangannya. Matanya berkilat dan untuk sesaat Bude merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara suaminya berbicara. "Kita tidak butuh Ustadz. Jangan panggil siapapun." "Aku larang." Suara Pak De meninggi, tegas dan penuh ketakutan. Bude terdiam. Sejenak, ia tidak pernah melihat suaminya segelisah ini. "Kenapa kamu takut, Pak? Kamu menyembunyikan sesuatu?" tanyanya curiga. Pak De tidak menjawab, hanya berdiri dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Bude sendirian di kamar bersama Fitri. Menjelang sore kondisi Fitri semakin memburuk. Gadis itu tiba-tiba terbangun dan menjerit histeris. Ia meronta-ronta di tempat tidur, matanya terbuka lebar tetapi tatapannya kosong. Bude mencoba menenangkannya tetapi Fitri tidak berhenti mengamuk. Dengan gerakan liar, ia meraih batu kecil yang ada di dekat tempat tidur sisa dari benda-benda yang dibawa orang-orang saat kejadian semalam lalu, mulai memukul-mukulkan batu itu ke kepalanya sendiri. "Astagfirullah, Fitri, berhenti." "Nak, Bu," De berteriak panik, mencoba merebut batu itu dari tangan Fitri. Darah segar mulai mengalir dari kening Fitri. Ia terus memukul-mukulkan batu itu dengan keras, seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Pak De yang baru masuk ke dalam rumah langsung terkejut melihat pemandangan itu. "Ya Allah, apa yang kamu lakukan, Fitri?" teriaknya. Bude berusaha sekuat tenaga menghentikan Fitri tetapi tenaganya tidak cukup. "Pak, kita harus segera panggil Ustadz. Aku tidak peduli apa yang kamu bilang tadi," katanya putus asa. Melihat darah yang terus mengalir dari kepala Fitri, Pak De akhirnya menyerah pada ketakutannya. "Baik, panggil Ustadz," katanya dengan suara bergetar. "Cepat panggil dia sebelum semuanya terlambat." 1 jam kemudian, seorang Ustadz datang. Ia membawa tas kecil berisi air doa dan selembar Al-Quran. Dengan wajah tenang, ia memasuki rumah dan melihat Fitri yang sudah diikat di tempat tidurnya, agar tidak melukai dirinya sendiri lagi. "Assalamualaikum," sapa Ustadz itu lembut, namun suaranya penuh wibawa. "Apa yang terjadi dengan gadis ini?" Bude menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang terjadi sejak kematian Suryati. Ustadz itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil memperhatikan wajah Fitri yang kini memerah dan berkeringat deras. "Kita akan mulai ruqyah ini dengan memohon perlindungan kepada Allah," kata Ustadz itu. "Apapun yang ada dalam tubuhnya, kita harus keluarkan." Ia memulai dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya lantang dan penuh keyakinan, menggema
di seluruh ruangan. Pada awalnya Fitri hanya diam, tetapi beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai bergetar. Matanya terbuka perlahan, dan tatapannya kembali kosong. Tiba-tiba Fitri tertawa kecil. Suaranya bukan lagi suara seorang gadis muda, melainkan suara berat dan serak, seperti suara orang tua yang sudah renta. "Jangan usir aku. Aku nyaman di sini." Suara itu terdengar mengerikan. Bude memegangi dadanya, merasa sesak mendengar. Suara itu keluar dari mulut Fitri. Pak D hanya bisa berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. "Siapa kamu?" tanya Ustadz itu dengan tegas, tetap membaca ayat-ayat suci. Fitri tidak menjawab. Ia malah melengkungkan tubuhnya dengan posisi yang mustahil dilakukan manusia biasa, seperti seekor ular yang melilitkan tubuhnya. "Kamu tidak punya tempat di sini. Keluarlah," seru Ustadz itu, melanjutkan bacaan ruqyahnya. Fitri menjerit, suaranya begitu nyaring hingga membuat bulu kuduk merinding. Tubuhnya berguncang hebat, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang berusaha keluar. Ustadz itu mengambil air doa dan memercikannya ke wajah Fitri. Gadis itu berteriak lebih keras, menggeliat di tempat tidurnya. Perlahan tubuhnya mulai melemas. Setelah beberapa saat Fitri akhirnya pingsan. Napasnya terengah-engah, tetapi wajahnya terlihat lebih tenang. "Alhamdulillah, dia sudah lepas dari gangguannya," kata ustaz itu sambil mengelap keringat di dahinya. Bude menangis lega, berterima kasih kepada ustadz itu berulang kali. "Terima kasih ustadz. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Anda tidak datang." Ustadz itu tersenyum lembut. "Jangan berterima kasih pada saya, Bu. Semua ini berkat izin Allah. Tapi, saya sarankan agar kalian terus membaca doa dan menjaga rumah ini tetap dalam keadaan bersih, baik secara fisik maupun spiritual. Saya rasa arwah Suryati belum benar-benar pergi." Bude menatap Ustadz itu dengan mata penuh ketakutan. "Maksud Ustadz, Suryati masih ada di sini? Saya hanya mengatakan bahwa ada energi yang belum tuntas di rumah ini. Tetaplah waspada dan terus berdoa. Insya Allah, semuanya akan membaik." Setelah Ustadz itu pergi, suasana rumah menjadi lebih tenang. Fitri masih tertidur lelap, sementara Bude terus memandangi wajahnya dengan penuh kasih sayang. Namun, di dalam hatinya, Bude tahu bahwa ini belum berakhir. Teror yang dimulai sejak kematian Suryati mungkin masih akan terus menghantui mereka. Ia hanya bisa berharap, dengan doa dan perlindungan dari Allah, keluarganya akan selamat dari bayang-bayang gelap yang terus mengintai mereka di malam-malam berikutnya. Sore itu, suasana rumah kembali terasa sunyi. Fitri baru saja terbangun dari tidur panjangnya setelah ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz semalam. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan tubuhnya terasa lemah. Namun, sorot matanya berbeda. Ia seperti menyimpan beban besar yang tak mampu lagi ia tahan. Bude duduk di samping tempat tidurnya, mengusap kepala Fitri dengan penuh kasih sayang. "Fitri, kamu sudah merasa lebih baik, Nak?" Fitri menatap Bude dengan mata yang berair. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia menggenggam tangan Bude dengan erat, tubuhnya gemetar. "Bu, aku harus bilang sesuatu," kata Fitri dengan suara parau. "Ya, Nak, katakan saja. Ibu di sini untuk mendengarkan," jawab Bude, mencoba menenangkan gadis itu. Fitri menoleh perlahan ke arah Pak D yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya mendadak penuh kebencian. Tangisnya semakin keras, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia mengangkat tangan, menunjuk Pak D dengan jari gemetar. "Biadab, kau yang merenggut kesucianku," jerit Fitri dengan suara penuh kemarahan dan kepedihan. "Kau bilang tak akan ada laki-laki yang mau padaku. Makanya aku tak pernah mau menikah. Aku takut. Semua karena kau." Ruangan itu seketika membeku. Udara terasa berat, seolah-olah napas semua orang tertahan. Bude terkejut, wajahnya seketika memucat. "Apa maksudmu, Fitri?" tanyanya dengan suara bergetar. Fitri memandang Bude dengan mata penuh air mata. Ayah yang menghancurkan hidupku, Bu. Dia melakukannya sejak aku masih kecil. Dia bilang, aku tak pantas untuk menikah karena aku sudah rusak, karena dia yang merusaknya." Semua orang di dalam rumah itu tercengang. Tetangga yang masih berada di sana untuk membantu juga ikut mendengar pengakuan Fitri.
Desas-desus langsung menyebar di antara mereka. Pak De mundur perlahan, wajahnya memucat. "Fitri, jangan bicara sembarangan, itu tidak benar." Ia mencoba menyangkal, tetapi suaranya terdengar gemetar. Bude menatap suaminya dengan tatapan penuh kengerian. "Apa yang dia katakan, itu benar, Pak?" Pak De tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, tak mampu menatap istrinya. Tangannya gemetar, keringat mengucur deras dari dahinya. Bude merasa tubuhnya lemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, orang yang selama ini ia percayai, bisa melakukan hal sekeji itu kepada anak mereka sendiri. Rasa marah dan kecewa menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan mulai memukul Pak De dengan kedua tangannya. "Biadab, kau manusia tidak berperi kemanusiaan. Kenapa kau lakukan itu pada anak kita?" Bude berteriak histeris sambil terus memukuli suaminya. Air matanya tumpah tak terbendung. "Fitri itu darah daging kita. Bagaimana bisa kau tega menghancurkan hidupnya? Apa salahnya padamu?" Pak De tidak melawan. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan pukulan dari istrinya. Tetangga yang ada di sana mencoba melerai Bude, tetapi perempuan itu terlalu marah untuk berhenti. "Bu, tenang Bu. Kita serahkan semua ini pada hukum," ujar salah satu tetangga, mencoba menenangkan Bude. "Tenang? Bagaimana aku bisa tenang setelah mendengar semua ini?" Bude menangis histeris, akhirnya jatuh terduduk di lantai. Fitri masih menangis di tempat tidurnya. "Aku ingin semua ini berakhir, Bu. Aku sudah terlalu lama memendam semua ini. Aku ingin ayah dihukum atas apa yang dia lakukan." Pak De terduduk lemas di lantai, tidak lagi berusaha membela diri. Ia tahu bahwa semua ini sudah terbongkar, dan tidak ada jalan keluar lagi baginya. "Aku hanya ingin melindungimu, Fitri," bisiknya pelan, tetapi kata-katanya justru semakin menambah rasa muak semua orang di ruangan itu. "Melindungiku? Kau menghancurkanku," teriak Fitri. "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Malam itu suasana rumah benar-benar kacau. Pak De dibawa keluar rumah oleh para tetangga. Beberapa orang berencana melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Bude hanya bisa terduduk di lantai dengan wajah kosong, hatinya hancur berkeping-keping. Sementara itu, Fitri terisak di pelukan salah satu sepupunya. Ia merasa sedikit lega setelah mengungkapkan semuanya, tetapi rasa sakit di hatinya tidak akan pernah benar-benar hilang. Luka itu terlalu dalam. "Bu," Fitri berkata pelan, "aku ingin pergi dari sini. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini." "Bu," De mengangguk pelan, matanya masih basah oleh air mata. "Iya nak, kita akan pergi dari sini. Kita akan mulai hidup baru, jauh dari semua kenangan buruk ini." Malam itu meski rumah kembali sunyi, luka yang tertinggal di dalam hati mereka masih terasa seperti bara yang terus membakar. Semua tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan di sudut ruangan seolah ikut menjadi saksi bisu bayangan, Suryati tampak samar di dekat jendela, menyaksikan keadilan akhirnya terungkap walau terlambat. Pagi itu rumah masih diselimuti suasana mencekam. Fitri terbaring lemah di kamarnya, wajahnya semakin pucat, tubuhnya menggigil. Sejak malam sebelumnya kondisinya terus memburuk. Matanya sayu, bibirnya pecah-pecah dan nafasnya tersengal. Bude duduk di sampingnya, menggenggam tangan Fitri yang semakin dingin. "Fitri, jangan menyerah nak. Ibu di sini. Kita akan melewati semua ini bersama," ucap Bude. Suaranya bergetar, menahan tangis. Fitri hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Air matanya mengalir pelan, tetapi tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Ia terlalu lemah bahkan untuk berbicara. Di sudut ruangan, Pak De berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Tubuhnya lunglai, matanya sembab. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari dosa-dosa yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Suara Fitri yang menyebutnya biadab masih terngiang di telinganya. "Bu, aku ingin bicara," kata Pak De pelan, hampir seperti bisikan. Bude menoleh tajam ke arahnya, wajahnya penuh kemarahan yang terpendam. "Apa lagi yang mau kau katakan, Pak?" "Fitri sekarat, semua ini karena ulahmu." Pak De menunduk.
Aku tahu. Aku pantas dihukum. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan menyerahkan diri ke polisi. Aku hanya ingin minta maaf pada Fitri sebelum aku pergi. Bude mendesis marah, air matanya tumpah. Maaf? Setelah semua yang kau lakukan, apa kau pikir kata maaf bisa menghapus luka di hati anak ini? Kau telah menghancurkan hidupnya. Pak De berlutut di depan tempat tidur Fitri. Air matanya mengalir deras. Fitri, maafkan aku. Aku bukan ayah yang baik. Aku monster. Aku pantas dihukum. Tapi aku sungguh berharap kau bisa memaafkanku. Walaupun aku tahu itu mustahil. Fitri tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit tetapi suaranya nyaris tak terdengar. Matanya mulai tertutup perlahan. Tubuhnya semakin lemas. Melihat keadaan Fitri yang memburuk, Bude segera memanggil Ustadz yang sebelumnya membantu merukyahnya. Ustadz datang dengan cepat dan mulai membacakan doa di samping Fitri. Suasana ruangan dipenuhi oleh lantunan ayat-ayat suci, tetapi tubuh Fitri tetap terbaring lemah. Tiba-tiba tubuh Fitri menegang. Ia menggeliat seperti kesakitan, tangannya mencakar udara, dan bibirnya mengeluarkan suara erangan yang memilukan. Semua orang di ruangan itu merasa ngeri. Bude berusaha menahan tubuh Fitri, tetapi kekuatan gadis itu luar biasa. Setan yang menguasainya sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya, ujar Ustadz sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalian harus tetap kuat, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Fitri menjerit sekali lagi, lalu tubuhnya mendadak terkulai lemas. Suasana seketika hening. Bude memeluk tubuh Fitri, berusaha membangunkannya. Fitri, bangun nak, jangan tinggalkan ibu. Namun Fitri tidak bergerak lagi. Nafasnya terhenti dan tubuhnya terasa dingin. Fitri, Fitri. Bude terus memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Air matanya tumpah deras, membasahi wajah Fitri, yang kini telah terbebas dari semua penderitaannya. Ustadz menutup mata Fitri dengan lembut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitri telah kembali kepadanya. Semoga Allah menerima amalnya dan memberinya tempat terbaik di sisinya. Bude menangis histeris, memeluk tubuh Fitri yang sudah tak bernyawa. Fitri, maafkan ibu. Ibu seharusnya melindungimu. Ibu seharusnya tahu. Pak De hanya berdiri di tempatnya, wajahnya kosong. Tangis Bude seperti tombak yang menusuk jantungnya. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Anak yang telah ia hancurkan, kini telah tiada. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Dengan langkah berat, Pak De berbalik dan berjalan keluar rumah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berjalan menuju kantor polisi terdekat dan menyerahkan diri. Di sana, ia menceritakan semua perbuatannya dengan detail, tidak menyembunyikan apapun. Hari-hari berikutnya, rumah itu dipenuhi dengan isak tangis dan penyesalan. Bude merasa dunianya telah hancur. Setiap hari ia menangis, menyesali perbuatan suaminya yang telah merenggut kebahagiaan dua gadis yang ia sayangi, Suryati dan Fitri. Tetangga yang dahulu gemar bergunjing kini bungkam. Tidak ada lagi fitnah atau hinaan yang mereka lontarkan. Mereka hanya bisa menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan rasa bersalah. Bude kini menjalani hidupnya dengan kesedihan yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia duduk di depan kamar Fitri, berharap bisa mendengar suara tawa gadis itu lagi. Namun, yang tersisa hanyalah keheningan dan bayangan masa lalu yang tak akan pernah kembali. Maafkan aku, Fitri. Maafkan aku, Suryati. Aku telah gagal melindungi kalian, bisiknya lirih setiap malam. Dan di tengah keheningan itu, Bude bersumpah dalam hati bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Meski ia tahu, tidak ada yang bisa menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya setiap saat.